Ketua kelas, silakan siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin untuk pertama-tama kita absen terlebih dahulu ya. Bisa? Oke. Semangat kali nampak kalian ya. Insyaallah. Oke, dari pertama. Ahmad Maulana. Aisyah Amalia. Ansilia. Ayu. Ayu. Oke, ayo. Mana suaranya yuk? Keluarin lagi yuk. Cindy. Dewi. Dita. Sakit. Ada suratnya? Oke. Sakit apa? Oh, demam. Hasyana. Ibnu. Ihsan. Kaila. Mentari. M. Nur. M. Zia. Mutia. Nabila. Nabila Naza. Nabila Zahira. Sakit. Berarti udah dua yang sakit ya. Sakit apa? Demam juga. Iya. Nabila Zuhra. Nada. Nashwa. Natasha. Izin. Kapan izinnya? Keterangannya? Sakit. Sakit. Natasha. Kemudian Naila. Niki. Rifta. Rahma. Rahmi. Wah, Rahma Rahmi ya. Septiani. Oh, mana Septiani? Suaranya angkat lagi. Septiani. Oh, gitu. Sindu. Tasya. Tiara. Warren. Windy. Zidan. Raihan. Sakit. Berarti yang tak hadir 4 orang. 3 sakit, 1 izin. Yang izin juga sakit. Oke. Baik. Mohon tunggu sebentar. Nah. Udah tahu kita mau belajar apa? Konsekuensi penyelenggaraan kesepakatan. Berarti apa yang kita tuju di sini? Untuk mengetahui kesepakatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, jelas di suatu kelas kita ada tahap by step-nya. Iya kan? Pertama, menyiapkan kelas dan berdoa. Nah, kenapa setiap di kelas itu harus ada siapkan kelas dulu dan berdoa? Agar pelajarannya masuk. Betul. Lagi? Berkah. Betul. Itu poin utama juga. Tapi yang poin utamanya yang lainnya juga, ini merupakan perihal yang berkaitan dengan attitude kita. Kenapa? Kenapa kita harus menyiap rapi? Itu termasuk ke norma apa? Kesopanan. Maka dari itu, kita belajar PPKN bukan fokus hanya untuk mendapatkan ilmu saja. Tapi tujuan utama untuk mempelajarinya adalah bagaimana kita mempelajari tersebut bisa merubah
moral kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Ingat, ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan. Amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan juga. Ilmu tanpa amal, dia cuman mendapati ilmu saja. Tapi pada prakteknya, berarti kita sia-sia dong. Sudah belajar, tapi prakteknya tak terlaksana. Sedangkan kita mengimplementasikan, berbuat sesuatu, tetapi kita tak ada ilmu, berarti kita tak ada landasan tentang itu. Betul? Betul. Nah, sekarang langsung kita lanjut ke materinya. Apa pelajaran kita? Konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Oke, flashback ke materi sebelumnya. Tentang apa kemarin materinya? Hubungan antar regulasi, hierarki, dan hubungan antar regulasi. Apa itu hierarki? Satu orang. Urutan. Ada lagi? Sistematis lagi. Tatanan, susunan. Nah, hierarki yang kita bahas kemarin tentang konstitusi. Apa aja yang termuat dalam konstitusi tersebut? Undang-undang dasar, bab MPR, Perda, PP. Bentar, tak terurut. Setelah PP apa? Kepres. Kemudian Perda. Ada 6. Nah, sekarang hubungan antar regulasi itu apa? Betul. Hubungan yang menjelaskan kaitan antar tatanan dari undang-undang dasar tadi dengan tatanan yang di bawahnya, dengan tab MPR kah atau PP. Yang pastinya antara undang-undang dasar dengan undang-undang lainnya pasti ada kaitannya. Oke, berarti materi berikutnya udah paham. Sekarang materi hari kita hari ini tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Yang diinginkan. Kesepakatan yang nomor 2 terlaksana atau belum? Ternyata belum terlaksana. Masih banyak misalnya siswa-siswa yang telat. Maka ada beberapa kesepakatan yang ada di sekolah setelah kita identifikasi, evaluasi, ternyata ada yang belum terlaksana. Kemudian next. Nah, pertanyaan kunci, kelihatan? Nah, apa yang Anda ketahui tentang kesepakatan? Satu orang. Apa itu kesepakatan? Persetujuan sama. Ada lagi? Betul, persetujuan antar beberapa pihak. Ada yang lain mau menambahkan? Ada hal yang disetujui, disepakati. Nah, itu tentang pengertiannya. Sedangkan contohnya, contoh kesepakatan di kehidupan sehari-hari. Apa? Tiket kelas. Itu kesepakatan? Ya. Tadi katanya pengertiannya antar beberapa pihak. Pihak siapa aja yang terlibat di dalam itu? Siswa dan guru. Nah, hal yang disepakati adalah tiket kelas. Oke, contohnya berapa? Kedua. Bagaimana terjadi pelanggaran atau bagaimana yang terjadi? Sanksi atau konsekuensi. Betul, itu ada konsekuensinya, pasti itu. Nah, apa konsekuensi atas pelanggaran tersebut? Nah, konsekuensinya tak hanya terjadi kepada sang pelanggar atau pelaku, tetapi konsekuensi terjadi itu juga bisa terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Contoh tadi, oke? Contoh si Ibnu
Hari Senin, hari ini ada apa? Rabu. Rabu ini Ibnu piket. Cuman dia melanggar jadwal tersebut, kesepakatan. Dia tidak piket. Nah, apa konsekuensi yang didapat itu? Denda. Berapa kena? 10.000. Nah, 10.000 itu kena. Ya, konsekuensinya ke sang pelanggar. Sekarang yang ke sekitarnya. Tidak nyaman belajar. Terus bau, ditegur guru. Nanti bisa jadi dikata-katain siswa kelas lain. Itu terjadi kepada lingkungan dan orang-orang sekitar. Jadi konsekuensinya terbagi atau bisa mengenai kedua pihak. Oke, next. Nah, konsekuensi kesepakatan norma sekolah. Pengertiannya seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, anak-anak tadi. Kesepakatan itu bisa kita sebut juga adalah mufakat. Kata lain mufakat apa? Musyawarah atau perundingan. Yang dimana dia merupakan sikap saling menyepakati suatu hal, berarti ada hal yang harus disepakatinya. Dan oleh pihak satu dengan pihak lainnya yang akan menyepakati. Berarti kesepakatan itu bisa diartikan juga sebagai sikap menyepakati suatu hal antara pihak satu dengan pihak lainnya. Ya. Nah, satu orang ulangi. Si Waret, apa itu kesepakatan? Waret. Apa? Apa? Kesepakatan adalah ini boleh kerjanya tak nampak ya? Kalau merasa tak nampak boleh ke arah depan lagi kalau ada bukunya. Oke, langsung ke prinsipnya. Jadi kesepakatan ini tidak hanya dibuat asal-asalan aja. Dia harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam membuat suatu kesepakatan. Apa aja prinsipnya? Bertanggung jawab. Ada sanksi. Nah, keadilan apa maksudnya? Adil dalam memberi kesepakatan tersebut. Kalau si A diberi beban tanggung jawab dalam misalnya 2 tugas, maka yang lain juga diberikan 2 tugas. Kemudian tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi tidak memberatkan salah satu pihak artinya tentang si ketua kelas, orang yang membuat memiliki kebijakan tertinggi, dia tidak diberatkan dengan tidak seberat teman-teman lain akan tugasnya. Dia ketua kelas bareng, dan kalian anggota kelas. Ada orang kerja di tiket, bareng sebagai ketua kelas pemimpin kan? Iya kan? Nah, negara dia sebagai pemimpin, dia merasa bahwasanya dia itu boleh tidak piket, sedangkan kalian piket. Artinya apa itu? Tidak ada dan tidak memberatkan salah satu pihak. Begitu. Kemudian bertanggung jawab. Maksudnya? Nah, apabila diamanatkan satu belak ada sanksi. Apa? Kalau dia melanggar ada sanksi. Dan ini poin utama ya. Dengan adanya sanksi, orang makin takut untuk meninggalkannya. Jadi kalau bagaimana suatu kesepakatan itu agar supaya tidak dilanggar, maka perlu adanya ketegasan akan sanksi. Oke, next. Nah,
informasilah pelaksanaan kesepakatan yang ada di sekolah. Sekarang apa saja kesepakatan yang ada di sekolah? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh. Dua. Ambil tiga aja tuh. Terakhir. Buang sampah. Kita akan identifikasinya. Sekarang tidak boleh bawa HP. Apakah terlaksana? Apakah sepenuhnya terlaksana? Apakah masih ada yang bawa HP? Berarti ini setelah kita dievaluasi ternyata masih banyak yang membawa HP di sekolah. Artinya ini belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian datang tepat waktu. Yang dilaksanakan itu jarang atau sering? Jarang berarti terakhir buang sampah pada tempatnya. Ada yang belum. Jarang. Terus aja jauh dulu. Kita pantau kelas nih. Coba lihat. Jorok. Ayo sama. Berarti belum terlaksana sepenuhnya. Apa itu bertoleransi? Hubungan dengan norma. Contoh apa? Nah, norma juga merupakan akan kesepakatan sosial. Jadi juga perlu diperhatikan. Kalau ingin membuat suatu kesepakatan, kita harus melihat sumbernya dulu. Boleh sumbernya dari agama, adat, atau budaya. Dan akan tetapi, kalau membuat kesepakatan bertentangan ternyata dengan norma agama, adat, dan budaya, apakah kesepakatan tersebut boleh dijalankan? Karena apa? Bertentangan dengan agama. Jadi, contoh misalnya, contoh norma agama. Contoh suatu kesepakatan yang melanggar norma agama. Mencuri, boleh. Ada yang mencuri. Suatu kesepakatan. Tidak dapat bertentangan dengan norma agama. Belum ada. Contoh, kalian ada janjian. Nanti kita jalan-jalan yuk di sana. Jalan-jalan di misalnya kita ada konser. Konsernya pukul 7. Sedangkan kalian perginya itu bertentangan dengan norma agama. Kalian bikin janji. Jadi nanti kalian konser yuk. Jadi pengen ke konser? Siapa yang sering menonton konser? Banyak ya. Ilham. Ternyata konsernya itu waktunya tidak jauh dari waktu sholat Isya. Kalian pengen dapat posisi tempat pertama. Jadi yang jelasnya kalian datang sebelum Isya, ya kan? Setelah kalian datangnya, yang jelasnya kalian meninggalkan sholat Isya. Konsernya sampai malam jam 11.
Ternyata setelah kalian sampai ke rumah, waktunya mulai isya habis. Jadi ya, atau waktu yang kalian lakukan ternyata kalian melalaikannya, ya. Kalian melalaikan akan sholat negara, sibuk nonton konser. Maka contoh tersebut bertentangan dengan agama. paham dan norma dengan kesepakatan. Norma jika masyarakat dibuat sebagai aturan bersama sebagai kehidupan kebersamaan mencari tujuan, sedangkan kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dengan diskusi mendalam dan melibatkan banyak orang untuk segala kepentingannya. Oke. Jadi kalau ditanyakan norma itu dari mana? Norma itu tujuan dari masyarakat itu sendiri. Ada proses atau kita bisa lihat dari munculnya norma ini pasti berkaitan dengan latar belakang akan keadaan dari masyarakat tersebut. Dan dibuat pastinya yang menjalankannya itu adalah bersama-sama masyarakat di sini. Contoh masyarakat di daerah pemukiman Jawa, ya, ada pasti normanya yang berkaitan dengan adat. Yang menjalankannya itu siapa? Masyarakat. Dan masyarakat itu masyarakat apa di sana? Masyarakat Jawa, kan? Jawa. Munculnya norma itu adalah dia karena cara hidup mereka bersama itu sama-sama. Gara-gara mereka masyarakat Jawa, jadi ada kesamaan akan kepentingan. Next, sedangkan kesepakatan dia melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi mendalam dan melibatkan banyak orang dan dengan segala kepentingannya. Jadi di kelas ini contohnya untuk membuat suatu kesepakatan pasti ada beberapa cara, kan? Ya, mungkin musyawarah atau nanti voting atau sebagainya. Terus ada melalui beberapa pertemuan. Terkadang pertemuan pertama belum tentu semuanya sepakat, maka perlu terjadi pertemuan berikutnya. Kemudian diskusi mendalam. Siapa sih ketua kelas kita nanti? Kita lah yang betul. Nanti kalau pilih yang malas, absennya entah yang mana. Nanti kalau diamanahkan dari guru, kita 14 sampai banyak. Berarti kalian mendiskusinya secara mendalam dan melibatkan banyak orang. Siapa yang terlibat? Siswa. Next, misalnya oke. Norma wajib ditaati. Apabila ada yang melanggar, maka ada konsekuensinya mengenai siapa saja? Masyarakat atau di sini lingkungan sekitar. Apa contohnya? Tawuran. Sekarang kita identifikasi dari contoh pelanggaran. Kesepakatannya di sini adalah tidak dibolehnya tawuran dan pelanggaran di sini adalah tawuran. Nah, sekarang konsekuensinya bagi sang pelanggar apa yang terjadi? Di KT warga, diskors satu tahun sekolah, di mana orang tua. Yang paling parah masuk rumah sakit. Masih
bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang ada lingkungannya. Terus atas. Fasilitas besar. Umum besar. Oke. Lalu bukan juga Mengganggu ketertiban. Maksudnya, kalau dia tawurannya di jalan umum, maka akan terjadi kemudian juga membahayakan masyarakat. Bisa ada tawuran di depan, terus ada ibu-ibu dan anak-anak tersebut dapat dibahayakan oleh orang yang tawuran. Jadi bisa memakan. Jadi dari salah satu contoh tawuran ini pasti ada sisi negatifnya. Konsekuensinya adalah mengenai sang pelanggar dan lingkungan masyarakat. Paham? Paham. Lanjut, next. Siapa yang melakukan sekolah disepakati oleh berbagai pihak. Siapa saja yang menyepakatinya? Duduk-duduk di sana aja atau menerima apa adanya. Akan tetapi dan suaranya, pendapatnya begitu. Berarti dalam kesepakatan pastinya harus ada asas demokrasi. Yuk. Jadi kesepakatan juga bisa dikatakan dengan mufakat atau musyawarah yang mana ada hal yang dibahas dan ada pihak-pihak yang disepakati. Dalam hal ini sangat penting melihat adanya asas demokratis. Pada prinsipnya harus bersifat adil, tidak boleh sebelah, tanggung jawab dan saling bagi sama kesepakatan. Dan setelah kita pelajari semuanya, paling sedikitnya inti daripada kita pelajari adalah kesepakatan tersebut bisa kita katakan sebagai musyawarah. Yang mana ada apa? Halnya yang dibahas dan ada pihak yang disepakati. Kemudian dalam hal ini sangat penting melihat dan prinsipnya itu juga penting, harus melihat prinsip apa aja? Adil Dan sanksi bagi pelanggaran. dan sanksi bagi yang melanggar. Oke, satu slide lagi. Sekarang sesi tanya jawab. Oke, siapa namanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kesepakatan dibentuk dan disetujui oleh semuanya, kemudian setelah pelaksanaannya ternyata si pihak A ini, kayak Aisyah, dia merasa dirugikan. Seharusnya ini dirugikan. Ini tidak adil. Kok aku yang diberatkan? Kok dia enggak? Ini enggak face to face nih. Ini enggak bisa terima. Sekarang setelah disahkan kesepakatan tersebut, apakah boleh dibatalkan atau direvisi? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Nah, boleh. Karena apa? Karena kita harus membuat kesepakatan itu harus melihat prinsip daripada kesepakatan. Apa yang prinsipnya tadi? Adil, tidak berat sebelah, bertanggung jawab, dan adanya ternyata ada dua kena di sana. Itu tidak adil dari kesepakatan tersebut dan berat sebelah. Sudah jadi kesepakatannya dengan kandelnya, pembukanya dan sebagainya. Tetapi setelah masa pemerintahan pada kali ya, diketahui bahwasanya masa jabatan presiden ternyata kurang jelas, belum ditafsir. Apa bunyinya? Masih ingat?
masa jadi jabatan presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali. Nah, dipilih kembalinya itu berapa lama? 2 periode kan berikutkan sebelum amandemen, iya kan? Ya. Maka dari itu diketahui bahwasanya di sini belum maksudnya ini belum adil atau ini masih belum bisa diterima, maka perlu adanya revisi atau disebut juga amandemen, sehingga bunyilah pasal baru yang berbunyi ayatnya adalah masa jabatan presiden memegang jabatan selama 5 tahun, kemudian dapat dipilih kembali selama 2 tahun. Paham? Bisa? Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada nggak cara biar kesepakatan itu nggak berapa? Nah, betul. Berarti kalau kita lihat daripada banyaknya kesepakatan masih banyak ada orang yang melanggar dan banyak yang melanggar. Karena bagaimana caranya orang-orang itu supaya tidak melanggarnya kan? Caranya adalah kita menekankan kepada sanksi. Prinsip yang keempat tadi adalah adanya sanksi yang dibebankan kepada sang pelanggar. Nah, orang Indonesia yang korupsi dengan dibandingkan dengan orang negara lain seperti Korea Utara, Negeri Arab, korupsi akan tinggi. Sekarang mana hukum yang paling tegas? Negara kita atau negara yang lain? Negara yang lain, contohnya Korea Utara. Negara kita, orang yang korupsi dia memang akan dipidanakan, tetapi masa kurungannya itu masihlah terhitung sedikit, misal 10 tahun. Cuman kalau dia hebat memenangkan suatu persidangan, bisa jadi masa hukumannya tersebut atau penjaranya tersebut bisa dikurangi menjadi 2 tahun. Bayangkan, apakah ini tegas hukumnya? Coba kita bandingkan dengan negara Korea Utara. Korea Utara itu kalau dia sudah pemilihan mendapati jabatan-jabatan dalam pemerintah, biasanya para pejabat itu dengan keluarganya diajak wisata. Benar ya, wisata. Tapi wisatanya kemana? Luar negeri. Di Swiss. Di mana? Di penjara. Di penjara. Betul nggak? Alasan kenapa dia ajak untuk penjara? Kenapa? Karena supaya mereka kalau pejabat itu dan keluarganya tahu konsekuensi kalau seandainya dia tahu ketahuan korupsi, dianggapnya apa? Negara Korea Utara itu negara komunis, negara otoriter. Siapa yang presiden sekarang ini? Kim Jong-un. Tahu sih yang apa dia kan? Nah, dengan adanya seperti itu, maka orang-orang tak berani. Sekarang lihat kasus korupsi di negara berbeda dengan negara kita kan? Begitu tak ya? Negara lain itu nggak menghargai HAM nggak? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia tergantung negaranya sih. Hak asasi manusia semua negara meyakini, tetapi kalau negara otoriter kan dia bukan kekuasaan tertinggi. Siapa yang akan mendukungnya? Sedangkan dia tertinggi. Sedangkan negara-negara lain kayak Amerika untuk memerintah negara tidak bisa. Apa hubungannya? Inilah, ya kan? Makanya kalau negara otoriter itu dia nggak kayak keputusan mutlak apa mau. Nah, jadi
alasan supaya bagaimana pelanggar supaya tidak banyak orang yang melanggar adalah dengan ketegasan akan sanksi. Paham? Perbedaan. Berikutnya ada cukup. Oke, kita cukupkan sampai sini. Sekarang kita bikin kelompok. Kita istirahat sampai jam 3. Berarti ketika 45 menit lagi. Nah, sekarang bikin kelompoknya, duduk di kelompoknya dengan kelompok yang telah ditentukan kemarin. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di mana? Bebas saja. Boleh. Boleh sekarang langsung gerak. Awas yang Bapak ingin berikan di sini kalian berkelompok adalah kalian bermain peran. Bermain peran ini bukan kalian bermain peran tidak, tapi kalian merasakan peran kalian dalam satu forum. Nah, forum yang ini kelompok 1 adalah forum tentang keluarga. Jadi yang keluarga ini tentukanlah suatu kesepakatan yang dibentuk di dalam keluarga tersebut. Bisa jadi nanti kan bisa jadi pembahasan spelling atau ibu nanti masak dan sebagainya. Itu contoh pekerjaan. Mungkin ada juga contoh liburan. Mau liburan, kesepakatannya harus apa? Kesepakatannya harus di waktu libur atau sebagainya. Bikin sebanyak yang bisa kalian bikin. Dan jangan lupa kenakan konsekuensi atau sanksi terhadap pelanggar tersebut. Bisa? Bisa. Nanti setelah ini baru kalian presentasikan di atas meja sendiri. Nanti kepada teman-teman. Baca aja di sekitar meja ini. Nomor 2 di lingkup sekolah. Nomor 3 di lingkup masyarakat. Nomor 4 Bapak mainnya fokus keluarga, sekolah, masyarakat. Itu aja. Berarti ulang lagi. Keluarga. Tapi takutnya sampai di sana enggak. Atau kalian pengen opsi lain selain ketiga ini? Coba, dokter boleh, perusahaan boleh. Dukung tadi kelompok 4 ya ambil apa tadi osis PPR osis sekarang
tugas dengan baik dan saya akan mencoba anggota inti dan Anggota inti. Ini anggota inti dan anggota inti seperti kepala dulu. Keluarga merasa khawatir. Pada hari ini Nggak usah diulang-ulang juga. Melaksanakan tugas dan wewenang dari melaksanakan ya buat kepala bidang ketuhanan maka dia wajib sholat sebaik mungkin mendengarkan pendapat sesama anggota aktif dalam kegiatan acara yang dilaksanakan oleh sekolah. Aku lah besar gue. Apa dari bisa memberi sanksi internasional kepada negara Rusia atas peperangan agar menimpa. Pertama yaitu tidak boleh pulang di atas jam 10 malam. Konsekuensinya itu dimarahin dan tidak boleh keluar malam lagi. Yang kedua yaitu jangan meninggalkan ibadah. Konsekuensinya akan mendapatkan dosa dan melanggar aturan agama. Yang ketiga yaitu kegiatan maritim yang jelas. Konsekuensinya tidak boleh main keluar lagi. Konsekuensinya melemah, kotor dan melanggar tanggung jawab. Yang kelima yaitu saling mengabari jika pulang lebih lama dari biasanya. Konsekuensinya keluarga merasa khawatir dan akan kena marah serta tidak boleh pulang lagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Najar dari kelompok 4. Nah, di sini Tulis namanya dan pekerjaan. Jadi catatan.
sanksinya itu mendapatkan 6 poin. Terus dilarang membawa senjata tajam. Apabila membawa senjata tajam, poinnya itu 15 poin. Ini juga cabut dari sekolah, sanksinya 20. Tidak memakai atribut saat upacara, sanksinya itu mengulangi upacara. Sama makan tidak boleh berdiri, sanksinya di kelas, sanksinya dikeluarkan dari kelas. Tidak boleh berkata kasar, sanksinya itu poin 1. Bagian cewek harus memakai ciput atau kanan jilbab. Itu jika tidak memakai, sanksinya dikeluarkan dari kelas. Itu pelajaran Pauli. Bagian cowok harus bertanya dengan kelas 1 dan tidak boleh berkata. Sanksinya juga boleh memakai. Tidak boleh berani, sanksinya 10. Tidak salah, sanksinya 5. Menghamili anak perempuan itu sanksinya 30 atau dikeluarkan langsung dari sekolah. Sebenarnya perkenalkan nama saya Sri Magdalena perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kesepakatan atau peraturan yang dibuat sekolah lebih memihak kepada pihak kepala sekolah maupun pihak guru, tidak menanyakan pendapat siswa terlebih dahulu. Padahal kesepakatan itu biasanya terjadi tentang musyawarah antara murid dengan guru. Ya, terima kasih. Mau langsung dijawab atau di? Pertanyaan dari dia. Pertanyaannya tadi apa dia pertanyaannya tadi? Yang biasanya dibuat di sekolah itu lebih berpihak kepada pihak guru maupun pihak kepala sekolah atau menanyakan pendapat siswa terlebih dahulu. Kesepakatannya itu kan memang dilarang dari sekolahnya. Kayak misalnya itu datang terlambat kan memang nggak boleh datang terlambat. Tapi tidak mengajarkan siswa untuk disiplin. Berarti itu lebih mengarah mengajarkan siswa untuk disiplin. Ya, Berarti dimasukkan dalam bahwa itu. ya benar. Artinya juga sama. Guru dan siswa menaati peraturan dan kesepakatan yang dibuat oleh sekolah. Jadi sama disiplin. Kalau boleh bapak tambahin. Betul apa yang dikatakan sama. Kita kayak kesepakatan itu banyak besar kan. Sebelum dari kesepakatan yang khusus itu ada namanya kesepakatan umum atau kesepakatan asal muasal yang paling tinggi. Kesepakatan yang paling tinggi, siswa harus menuruti guru atau ada kita katakan sebelum kita masuk sekolah kita sudah berarti secara tidak langsung menyetujui atas peraturan yang ada di sekolah. Itu yang dikatakan Muhammad tadi, berarti secara tidak langsung apapun keputusannya kita sudah menyetujuinya. Oke, selesai dulu. Gimana kelompok 3? Juga akan membacakan hasil dari yang kami cari tentang kesepakatan masyarakat. Yang pertama itu kesepakatan masyarakat yang melapor RT akan sampai 1 kali 24 jam jika berlaku. Ketika kesepakatan ini dilanggar akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, tidak diterima atau lebih parahnya diusir. Yang kedua, tidak mendapatkan layanan. Yang kedua itu kesepakatan yang kedua tidak membuang sampah ke sungai. Ketika kesepakatan ini dilanggar, yang pertama akan dikenakan denda. Yang kedua, dianggap buruk di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, kesepakatan pada saat melakukan jual beli atau kegiatan ekonomi lainnya. Ketika kesepakatan ini dilanggar, yang pertama pembatalan perjanjian, yang kedua penjara, ganti rugi, bahkan didenda. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Priscilla, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa tanggapan kalian jika masyarakat untuk melanggar kesepakatan yang sudah berlaku? Ada yang melanggar dan dibiarkan tidak ada yang melanggar. Tanggapan kami kan, jika ada masyarakat yang melanggar suatu aturan dalam masyarakat tersebut, tapi dibiarkan saja gitu. Dia melanggar tapi
tanggapan kami, ya peraturan itu orang itu melanggar, tapi biarkan aja gitu. Kalau tanggapan kami sendiri sebagai salah satu masyarakat, tentu harusnya kami yang memberitahu pada masyarakat yang melanggar itu. Walaupun masyarakat lain itu membiarkan, seharusnya kita sebagai salah satu masyarakat juga mengingatkan hal tersebut. Bukan kita sebagai masyarakat juga yang membiarkan, bukan. Biarlah masyarakat itu membiarkan, tapi dengan tegas kita berani mengingatkan hal tersebut. Terima kasih. Organisasi PMN. Yang pertama, anggota yang piket di hari Senin wajib melaksanakan piket kecuali yang berhalangan. Contohnya sakit. Yang kedua, wajib datang saat expo. Jika sudah 2 kali, bakal dikeluarkan dari organisasi PMM. Yang kelima, membayar uang kas setiap pertemuan. Yang keenam, terus yang selanjutnya datang pada tempat saat expo. Menjaga nama baik organisasi. Jika ada salah satu anggota yang merusak nama baik organisasi tersebut, maka dapat pelanggaran bahkan hingga dikeluarkan. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Abdullah Syiramadani. Pertanyaannya, kan dalam organisasi PMN itu tentu saja bekerjanya sama-sama. Ketika ada salah satu anggota yang aktif untuk bekerja, bagaimana kesepakatan kalian selanjutnya selaku salah satu anggota PMN tersebut? Terima kasih. Pertanyaan yang diajukan oleh Aquila Suci tadi, bagaimana kalau misalnya ada anggota yang mangkir dari organisasi itu ya? Yang pertama sih kita bakal mengajukannya kepada pembina dulu. Jika masih ketemu titik terangnya, bakal kita aju lagi bagaimana baiknya situasi anggota yang mangkir dari pekerjaannya. Terima kasih. Panggilan kepada koordinator dan yang bersangkutan itu disidangkan. Koordinator berhak memberikan sanksi kepada anggota sesuai ketentuan masing-masing. Balik lagi, sampaikan apakah ada yang bertanya? Ada yang menanya? Capek nanti Pertanyaannya, bagaimana jika ketua OSIS yang mengantar peraturan itu dan kamu sebagai anggotanya, apa yang kamu lakukan terhadap masalah itu? Izin menjawab, ini menurut pandangan saya kan masuk OSIS, tapi saya pernah mendengar kalau misalnya perempuan itu mencari jabatannya itu nggak mungkin, karena sebagai dia dari mencalonkan diri itu pasti dia siap bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Jadi kalau misalnya ketua OSIS itu kayak lalai ataupun mungkin ada ya beberapa yang dia kayak nggak mau tahu nih tentang tanggung jawab dia atau pekerjaan dia dan menyerahkan aja anggotanya, itu mungkin kita tuh bisa kayak membuat kesepakatan di anggota itu, terus kita bisa melaporkannya kepada pembina, karena yang bisa kita bersama itu adalah pembina, kan kita kan bisa anggota dia. Sekian jawaban dari saya. Apa itu kesepakatan? Jangan bertanya, apa itu kesepakatan? Beberapa pihak kesepakatan ada 4 prinsip tadi. Apa dia prinsipnya? Nah, kemudian apa yang harus dilakukan jika diketahui kesepakatan tersebut melanggar norma agama atau norma budaya?
Tidak bisa dijalani, harus dijalani. Yang bagaimana dengan norma atau kesepakatan itu? Perhatikan semuanya. Bagaimana solusi? Solusi agar norma itu tidak mudah dilanggar. Berikan sanksi. Kalau dikatakan sanksi, semuanya memberi sanksi, tetapi masih ada juga yang melanggar. Sanksi yang seperti apa? Yang berat, yang tegas, yang adil, yang tidak membuat kesalahan pihak. Artinya berat. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, siap. Kalau begitu, perhatikan semuanya. Kalau begitu, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, apabila daripada mulai Bapak mengajar sampai akhir ini ada banyak kesalahan, Bapak mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan juga Bapak berharap apa yang kalian pelajari hari ini selepas daripada berdasarkan kepentingan Bapak atau kepentingan semuanya, Bapak harap kalian dapat memahami dan mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau begitu Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.